Mas Islam yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Camat Sompoku atau yang diwakili Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Nah, baru saja tadi Pak Camat ada kegiatan bersamaan dan Pak Sekda. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kapolsek Sompoku atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Lurah Lombok Balang yang tangkap yang alhamdulillah sempat hadir. Lurah Lombok Balang itu sementara perjalanan. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman penghulu dan juga sebagai umat. Bukan hanya melayani kegiatan-kegiatan pernikahan saja, tapi banyak kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat yang menjadi domain daripada kantor urusan agama yang ada di Kementerian Agama. Ya, misalnya begini, Bapak dan Ibu misalnya, Pak Lurah misalnya, ini membutuhkan yang namanya penceramah. Ini kan banyak penceramah di luar, cuma tidak berlaku yang namanya pemerintah. Kalau kita ingin pastikan ada penceramah dan berlaku pemerintah, datang di KUA. Itu salah satu layanan yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan dakwah itu kita juga memiliki fungsinya ada di kantor urusan agama kecamatan. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Salah satunya adalah ada yang namanya kegiatan kampung keluarga sakinah, termasuk kampung moderasi beragama. Ya. Banyak memang contoh-contoh yang sudah diberikan kepada kita oleh pemerintah. Ada kampung kabir dikelola oleh namanya pemerintah daerah. Ada lagi kampung yang namanya tertib lalu lintas Wonosalam. Iya. Ada juga kampung narkoba kampung anti korupsi. Misalnya kemarin dilaunching oleh Ketua KPK yang ada di Kecamatan Botomaran. Artinya instansi pemerintah berlomba-lomba untuk membuat yang namanya program yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat yang ada di tingkat paling bawah. Ya. Kenapa bukan ini namanya kegiatan lingkungan kampung moderasi beragama? Kenapa? Karena kampung itu lebih identik dengan kehidupan harmonisasi yang ada di masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kita impikan walaupun kita tidur yang di tempat yang berbeda, tapi mimpi kita harus sama bahwa KMB di Kecamatan Sompoku harus berjalan sukses sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Dan mudah-mudahan merupakan tolak ukur hari ini dengan filosofi selangkah lebih maju, KMB lebih maju. Itu yang kita harapkan bersama. Saya yakin dan percaya bahwa ide-ide dan pikiran-pikiran kita untuk melihat bagaimana kaum moderasi beragama itu rasa kebersamaan dan kekompakan bertoleransi antara seluruh pengeluk agama dengan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, dan tujuan harus sama, satu gerbong yang kita wujudkan dengan impian-impian NKRI yang kita cita-citakan bersama. Saya tidak percaya bahwa mudah-mudahan terbentuknya kampung moderasi beragama ini sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan dan kita impikan. Mudah-mudahan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Goa dan menjadi virus-virus positif yang berada di kelurahan-kelurahan lain atau di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Pelaksanaan kampung ini kampung moderasi agama nanti duduk pelan-pelan jadi duduk, jadi tetap kita ini eksis dalam hal toleransi beragama. Mungkin itu intinya nanti dalam hal toleransi beragama ada baik toleransi, radikalisme. Nanti kan di situ pemahaman yang akan disampaikan. Maka ini inisiasi dari Kementerian Agama sama dengan di kepolisian itu inisiasinya dulu kampung Rewako, ini beda-beda tipis, sekarang sudah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang hadir, rupanya ada banyak hal yang sangat aktual yang mungkin mengusik rasa kebangsaan kita. Harus kita sadari, harus kita akui bahwa jangan-jangan kita semua berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
sensitif dan sangat mudah merasakan bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ada hal yang jangan-jangan itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kegiatan kita inilah yang kira-kira menjadi instrumen penting bagaimana supaya yang tidak baik-baik itu menjadi baik-baik saja. Setidaknya kita mengeliminir, kita meminimalisir, kita menutup ruang-ruang yang berpotensi menjadi pemicu adanya masalah. Nah, di Kecamatan Sumbawa ini, kecamatan yang relatif masih sangat mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang memiliki kultur yang sangat tinggi, itu yang harus kita jaga. Dengan moderasi beragama inilah lagi-lagi saya selaku pemateri ingin mengingatkan kita semua. Sebenarnya banyak sekali instrumen penting untuk kita bisa pakai, tapi Kementerian Agama melansir apa yang disebut dengan proyek moderasi karena rupanya dari hasil kajian mendalam dari beberapa pakar, beberapa ulama, rupanya penyakit moderasi ini menjadi satu-satunya, setidaknya saat ini instrumen paling penting untuk kita pakai. Nilai-nilai kebangsaan yang mulai tergerus oleh perkembangan informasi, nilai-nilai kemasyarakatan kita, nilai-nilai kultur kita yang mulai tergerus, mulai terganggu, bahkan mulai tersakiti oleh banyaknya perkembangan kesatuan demokrasi. Inilah yang melahirkan norma-norma kebangsaan. Norma-norma kebangsaan seperti apa? Nah, ini norma-norma kebangsaan yang mungkin mulai berkurang yang kita rasakan sehari-hari adalah norma-norma keagamaan itu sendiri. Norma-norma keagamaan itu sendiri, nilai-nilai religiusitas itu yang mulai berkurang. Ini nampak dari sering terjadinya konflik, ini nampak dari sering terjadinya kita dengar peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi hanya gara-gara kesalahpahaman, hanya gara-gara kesalahan persepsi, hanya gara-gara kesalahan cara memandang suatu persoalan. Ini telah membuat kita menjadi masyarakat yang terkotak-kotak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang saya hormati, nilai-nilai keagamaan inilah yang seharusnya lewat instrumen moderasi ini yang kita mau kedepankan di akhir-akhir ini. Sikap dan cara pandang kita untuk moderat, sikap dan cara pandang kita untuk tidak ekstrim, sikap dan cara pandang kita untuk tidak eksklusif, sikap dan cara pandang kita untuk tidak mudah mengklaim kebenaran, sikap dan cara pandang kita untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Beragamanya bukan agamanya. Jadi yang disentuh ini bagaimana cara pandang kita, sikap kita menghargai, menghormati orang yang berbeda agama. Bukan yang dimoderasi adalah agamanya. Jadi tidak disentuh tentang kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, makanya Al-Quran katakan lakum dinukum waladim, untukmu agamamu, untukku agamaku. Karena pernah terjadi Bapak Ibu sekalian di Maluku, di sebuah gereja orang Islam juga disuruh situ beribadah. Iya, orang gereja juga disuruh beribadah. Itu kan bukan moderasi beragama namanya, karena yang disentuh kepercayaannya. Jadi kita diharamkan untuk memaksakan orang masuk agama kita. Begitu pula mereka. Karena dari sisi pengertian moderasi Bapak Ibu sekalian, itu kalau dalam bahasa Indonesia ada moderasi itu adalah mengurangi kekerasan, penghindaran pengekstriman, apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Itu dari segi bahasa Indonesia. Dari segi bahasa Latin, moderasi itu adalah kesedangan, tidak berkelebihan juga, tidak berkekurangan juga. Dia tinggal di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan core, instant, standar, etika, itu moderasi. Kalau dalam bahasa Arab, agama, yaitu tawasud, wasatiyah, yang padanan katanya adalah tawasud, dia berada di tengah-tengah, moderat, atau dia intidal, adil, atau dia tawasud, itu seimbang. Itulah moderasi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa moderasi beragama itu adalah intinya adalah
kerukunan dan toleransi, baik secara lokal, secara nasional maupun secara global. Iya. Tadi sudah dicantumkan bahwa dasar hukum dari moderasi beragama itu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.